Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas beberapa hal menarik di Attack on Titan Final Season episode ke-77. Berikutnya, Abdikos akan membahas beberapa hal menarik di episode ke-78. Perang Paradis telah mencapai puncak keadaan. Kini berbalik ke Marley setelah Beast Titan yang sebelumnya berhasil mengendalikan pertempuran dilumpuhkan oleh Magat. Oke, berikut pembahasan detail menarik episode ke-78 Attack on Titan Final Season. Check it bro. Pertama, menuju akhir peperangan, Attack Titan yang berjalan terseok-seok menuju ke Beast Titan. Dari belakang diserang oleh Jauh Titan yang telah bergenerasi. Kali ini, Jauh Titan tidak mengincar tengkuk, melainkan kaki. Eren pun marah besar setelah kakinya dipatahkan. Dia membantai Jauh Titan sekaligus Porco yang ada di dalamnya. Berkali-kali Attack Titan menggencet tengkuk Jauh Titan dengan hardening, bahkan sampai tengkuknya benar-benar hancur. Dan saat Eren akan langsung menghabisi Porco Galliard dari tengkuknya yang hancur, tiba-tiba shot kepala Attack Titan kembali bocor setelah ditembak menggunakan meriam anti Titan. Tim Floch yang sebelumnya selamat dari tembakan jarak dekat tentara Marley langsung maju untuk menyerang Kartitan dari jarak dekat. Kartitan pun melawan balik dengan mengayunkan moncong meriam anti Titan sehingga tim Jaegeris Floch kesulitan melancarkan serangan langsung ke Kartitan. Eren sendiri pada akhirnya dibanting oleh Armor Titan sambil menahan Attack Titan. Armor Titan mencoba membangunkan Porco yang sekarat, dan saat tangan Armor Titan menyentuh Jauh Titan, tiba-tiba ingatan Marcel Galliard muncul di ingatan Porco Galliard. Ingatan di mana Marcel meminta maaf pada Reiner karena telah menipunya agar menjadi pewaris Armor Titan. Saat itu Marcel sengaja melakukannya untuk melindungi Porco agar tidak menjadi pewaris Armor Titan dan hidup lama. Dari sini kita berpindah ke tim Armin. Armin berniat mengatasi Kartitan terlebih dahulu, namun dia tidak sadar kalau ada tentara Marley yang mengincarnya. Untung ada Mikasa yang menyelamatkannya dari ditembaki oleh tentara Marley yang bersembunyi dalam bangunan. Kemudian Jan melancarkan tombak petir untuk meledakkan mereka. Dari sini Armin melihat pasukan yang sebelumnya diperintah Komandan Pixis mulai bergerak, di mana mereka berniat memutari area pertarungan alias menyerang para tentara Marley dari belakang. Dan benar saja, strategi ini berhasil. Satu persatu tentara Marley yang bersembunyi di atap berhasil dihabisi pasukan Paradis. Kedua, kartu as Zeke Yeager versus kemampuan tempur Jenderal Magat. Zeke yang sebelumnya pingsan setelah ditembak meriam anti Titan akhirnya mulai terbangun. Kali ini dia menyadari kalau Eren telah ditahan Reiner, bahkan berniat diambil kekuatan Founding Titannya. Disinilah Zeke kembali bangkit dengan tubuh Beast Titannya untuk bersiap menggunakan kartu as, yaitu teriakan yang akan merubah orang-orang yang teracun wine menjadi Titan. Namun Falco, Colt, dan Gabi pada akhirnya tepat waktu datang ke tempat Zeke. Colt memohon pada Zeke agar tidak berteriak terlebih dahulu dan membiarkan Falco Gris menjauh dari jangkauan teriakannya. Namun Zeke sama sekali tidak punya waktu mengingat Eren membutuhkan bantuannya. Pada akhirnya Beast Titan berteriak dan semua yang teracun wine langsung berubah menjadi Titan, termasuk Falco. Para Titan pun langsung memakan secara acak semua manusia yang ada di hadapannya. Segera Zeke Yeager memerintahkan Titan Falco untuk menyerang Armor Titan. Namun ya, semangat anak emas tidak pernah kendor meski mentalnya telah dihancurkan. Dia menahan pergerakan Titan Falco sekaligus Attack Titan secara bersamaan. Namun pada akhirnya Armor Titan kewalahan, di mana Attack Titan berhasil menendang Armor Titan hingga terpental lalu mencoba kabur menuju ke tempat Zeke. Namun Armor Titan ngotot menarik kaki Attack Titan, sementara dari belakang Titan Falco langsung menggigit tengkuk Armor Titan. Attack Titan yang mencoba kabur dari tarikan Armor Titan pada akhirnya terkejut karena Beast Titan sekali lagi dilumpuhkan dengan meriam anti Titan oleh Magat. Bukan hanya itu, Magat langsung mengincar kepala Attack Titan sekali lagi. Buat yang bingung kenapa Magat selalu mengincar kepala Attack Titan, kenapa tidak langsung ke tengkuknya, itu karena Magat butuh salah satu Titan Marley mewarisi Founding Titan agar kekuatannya tidak hilang dan berpindah secara acak. Dan saat moncong meriam anti Titan sudah mengarah tepat di kepala Eren, tiba-tiba Armin datang melancarkan tombak petir ke arah Kartitan. Para prajurit yang bertugas di dalam Kartitan langsung berhamburan keluar, termasuk asisten Magat. Pada akhirnya Mikasa maju untuk membunuh sekaligus dua asisten Magat. Ketiga, pengorbanan Porco Galliard. Saat menyaksikan tubuh Beast Titan mulai menguap, Reiner merasa semua ini telah berakhir karena menganggap Zeke telah mati. Dengan begitu, Eren sudah tidak punya lagi kesempatan untuk membangkitkan Rumbling. Dia yang tengkuknya digigit Titan Falco berniat melunakkan hardening dan mati. Namun tiba-tiba Falco melepaskan gigitannya karena ada sosok manusia berdiri di dekatnya.
Yap, Porco Galliard menguras semua energinya untuk beregenerasi. Dia yang sebelumnya melihat ingatan Marcel bahwa Marcel telah menipu Rainer demi adiknya. Pada akhirnya, Porco berniat menebus dosa kakaknya. Yap, Porco membiarkan dirinya dimakan oleh Titan Falco. Dengan begitu, untuk kesekian kalinya si anak emas Rainer bisa selamat dari kematian berkat plot armor dari Papa Isayama. Keempat, tembakan telak dari Gabi. Rainer yang marah langsung meninju wajah Attack Titan hingga menembus mulutnya. Namun Eren segera memakai hardening lalu keluar dari tubuh Attack Titan. Dia lari menuju ke tulang-tulang bisitan yang menguap dan ya ternyata Zeke berhasil selamat. Dia menunggu untuk bersentuhan dengan Eren dalam wujud manusia. Rainer pun panik karena Eren akan segera bersentuhan dengan Zeke. Dia pun dengan sekuat tenaga melepaskan tangannya dari hardening lalu berniat kembali menangkap Eren. Namun Jan dan Connie menghentikannya dengan tombak petir. Eren benar-benar kehilangan hampir semua halangannya untuk bisa bersentuhan dengan Zeke. Namun tiba-tiba dari balik asap si bocah agung Gabi Brown melesatkan tembakan sniper yang mengenai leher Eren. Kepala Eren pun terpotong namun berhasil ditangkap oleh Zeke. Kelima, Eren dan Zeke masuk dunia Path. Meski Eren kepalanya telah terpotong, namun kesadaran manusia masih tersisa beberapa detik setelah kepala terlepas dari badannya. Sebelum akhirnya kehilangan kesadaran dan mati karena darah dan oksigen gagal disuplai ke otak dan otak berhenti memerintahkan jantung. Yap, di saat detik-detik sebelum meninggal inilah kepala Eren yang ditangkap Zeke berhasil membawa keduanya masuk ke dunia Path. Namun di dunia Path, keadaan Eren hanya tinggal kepalanya saja. Zeke yang sembuh duluan di dunia Path kemudian memerintahkan Ymir untuk menyembuhkan Eren. Hal ini terjadi selama beberapa tahun di dunia Path, meski di dunia nyata hanya beberapa detik karena memang dunia Path tidak terpengaruh waktu di dunia nyata. Setelah Eren disembuhkan secara sempurna dan ingatannya dipulihkan dari sekarat, Zeke membuat drama untuk mengetahui niat asli dari Eren. Dia membuat Ymir seolah-olah merantainya dan membiarkan Eren terbebas, sehingga kesannya Zeke terkena sumpah meninggalkan perang oleh darah kerajaan. Padahal Zeke tidak terkena sumpah tersebut karena dia berhasil masuk ke dunia Path berkat usahanya sendiri saat sekarat akibat tombak petir. Eren yang tidak tahu kenyataan ini merasa jumawa karena pada akhirnya dia memiliki kekuatan sekaligus kendali penuh atas kekuatan fauni Titan, yaitu Ymir Fritz. Dia mengungkapkan tujuannya yang ingin menghancurkan dunia dan menolak rencana euthanasia Zeke. Saat Eren memohon pada Ymir untuk meminjamkan kekuatannya, saat itulah Zeke membongkar dramanya ini. Dia menyuruh Ymir menghilangkan rantai di tubuhnya lalu balik merantai Eren. Yap, di dunia Path hanya mereka yang berdarah bangsawanlah yang bisa memerintahkan Ymir Fritz. Jadi meskipun Eren seorang fauni Titan, tapi dia tetap tidak bisa memerintahkan Ymir karena dia bukan berdarah bangsawan. Jadi Eren seperti dimanfaatkan Zeke untuk sekali lagi masuk ke dunia Path demi melancarkan euthanasia pada kaum Eldia. Pada akhirnya Eren yang dirantai didekati oleh Zeke. Yap, meski Eren sudah menunjukkan pengkhianatannya, tapi Zeke menolak percaya karena dia yakin Eren memiliki ideologi restorasi Eldia karena doktrin dari Grisha Yeager. Dari sinilah Zeke mengajak Eren untuk studi tour keingatan Grisha Yeager. Menurut Abdikos, episode ke-78 Attack on Titan Final Season ini sangat menarik, terutama adegan di mana dunia tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya Eren dan Zeke berhasil masuk ke dunia Path. Yap, adegan itu sangat berkesan karena dibarengi dengan musik Path yang sangat khas sekali. Suara musiknya cukup tenang, namun horor musiknya juga terasa. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.